Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sudarasuswahe, Om Namah Shiwa Budaya, Om Anubadrah Kartawayantu Wiswatah, Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya muliakan, para dewan juri, serta rekan-rekan peserta yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Igede Wira Ditya Tanaya dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dan izinkanlah pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin menyampaikan beberapa pesan Dharma yang sangat relevan dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Namun sebelum itu, pertama-tama marilah kita bersama-sama memberikan rasa syukur kita, rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, Sang Yang Maha Wenang, dan sebagainya. Semoga beliau senantiasa memberikan kita anugerah dan menciptakan kedamaian serta kerukunan baik dalam diri masing-masing maupun dengan sesama. Umat Dharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah Dharma Wacana dengan topik menjaga kerukunan menuju pemilu yang damai. Umat Dharma, dalam konstitusi kita disebutkan bahwa setiap 5 tahun masyarakat Indonesia akan melaksanakan satu pesta. Bukan pesta yang berkonotasi negatif, tapi pesta yang mampu membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Pesta yang saya maksud adalah pesta demokrasi. Setiap 5 tahun sekali, tepatnya pada tahun 2024 mendatang, kita masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilihan pemimpin-pemimpin yang akan mengarahkan kemana kita akan bergerak ke depannya, kemana bangsa ini akan dibawa. Dalam konteks bernegara dan juga kehidupan beragama, hal ini tentu sangat penting. Mengapa? Pemimpin yang baik, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mampu untuk mengantarkan negaranya, rakyatnya menuju kesejahteraan. Itu adalah harapan kita bersama. Akan tetapi umat Dharma semuanya berkaca pada tahun 2019, di mana kita terakhir kali mengadakan pemilihan. Kita tentu sudah ingat bagaimana identitas-identitas keakuan dibawa untuk memenangkan pemilu. Kita bisa melihat bagaimana polarisasi terjadi di mana-mana. Bahkan keluarga pun bisa terpecah hanya karena perbedaan pemilih. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama, serta juga meningkatkan kewaspadaan kita untuk tidak lagi terulang hal-hal seperti itu. Saat ini pemilu sudah semakin dekat, suasana semakin panas. Hal yang kita takutkan adalah masyarakat ini pecah karena perbedaan dari sudut pandang. Mulai dari siapa yang merasa benar, siapa yang dipilih, dan sebagainya. Dalam Hindu kita mengenal bahwasannya kita semua adalah saudara. Dalam Chandogya Upanishad 6.8.7 disebutkan bahwasannya Tatuam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi pada dasarnya, walaupun kita berbeda-beda, kepala boleh sama bulatnya, rambut boleh sama hitam, tapi belum tentu pikiran kita sama. Tantangan terbesar umat Hindu di Indonesia yang majemuk karena memiliki banyak sekali suku budaya, mulai dari Hindu Bali, Hindu Lombok, Hindu Kalimantan, Hindu Jawa, Hindu Sumatera, dan sebagainya, adalah perpecahan karena perbedaan pilihan. Maka dari itu, kerukunan menjadi hal yang sangat-sangat cocok untuk kita bicarakan. Menjadi hal yang sangat-sangat vital untuk kita laksanakan. Itu baru untuk umat Hindu saja. Hal yang lebih besar adalah kerukunan antar sesama manusia. Karena pada dasarnya kita tinggal di Indonesia dengan berbagai perbedaan yang ada. Seperti halnya ada berbagai agama, berbagai suku, berbagai ras, berbagai budaya. Memiliki perspektif mereka masing-masing. Dan jika kita tidak bisa untuk memelihara kerukunan ini, maka yang kita takutkan adalah hal yang serupa bisa terjadi di tahun 2024. Apalagi kita tahu bagaimana banyak sekali kita melihat perilaku-perilaku yang kurang baik ditunjukkan oleh oknum-oknum yang
hanya ingin memenangkan kekuasaan dan rela memecah belah bangsa ini. Bisa kita contoh pada pemilu-pemilu sebelumnya bagaimana dua kubu besar saling menjatuhkan, saling menyalahkan, saling memberikan sentimen negatif hanya karena perbedaan. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan pada kita semua, kerukunan adalah hal yang utama. Dan salah satu cara untuk menjaga kerukunan itu, yang paling sederhana dan paling sering kita lakukan setiap hari adalah tentang perkataan. Umat Dharma semuanya, di zaman yang serba digital seperti ini, perkataan menjadi sangat penting. Di mana kata-kata kita akan berpengaruh baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dalam konteks kerukunan, baik kerukunan antar umat beragama maupun antar umat beragama, baik antara yaitu dengan umat agama lain maupun dengan umat agama sendiri. Jadi pada intinya, perkataan ini harus dijaga. Pentingnya menjaga perkataan ini sudah sangat dijabarkan oleh Weda dalam Niti Sastra Sargah 5.3. Di sana disebutkan, wasite nimitante manemu mitra. Dengan perkataanmu lah engkau mendapatkan sahabat, mendapatkan teman. Wasite nimitante pati kepangguh. Dengan perkataanmu juga lah engkau akan mendapatkan kematianmu. Wasite nimitante manemu laksmi. Dengan perkataanmu lah rejeki akan datang kepadamu. Wasite nimitante manemu duke. Dengan perkataan juga lah kesedihan akan mendatangi dirimu. Umat Dharma sekalian, di era pemilu tahun 2024 mendatang, di mana menurut data dari KPU, hampir tidak kurang dari 58% yang memilih adalah pemilih pemula. Artinya mereka yang baru pertama kali memilih, atau pemilih muda, yang sangat riskan dan sangat-sangat berpotensi untuk dipecah belah. Karena dari berbagai survei yang ada, dikatakan bahwasannya banyak anak muda zaman sekarang yang masih acuh tak acuh dengan politik. Mereka lebih mengutamakan perasaan daripada menggunakan logika dan WK yang telah diberikan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa. Sehingga apa yang ditakutkan, seperti yang saya awal katakan, kerukunan kita akan terancam. Apalagi zaman sekarang kita bisa lihat teman-teman anak-anak muda, bisa misalnya di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan sebagainya. Mereka sudah memiliki pilihannya masing-masing. Itu tidak apa-apa. Itu it's okay kalau anak muda mengatakan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka punya satu pilihan, punya satu preferensi, atau orang figur yang mereka sangat dambakan sebagai seorang calon pemimpin Indonesia masa depan, tapi mereka malah menjatuhkan pemimpin yang lain. Tentu hal ini akan menimbulkan sakit hati. Mungkin bukan pada tokoh yang dimaksud, tapi pada pendukung-pendukung dari tokoh ini. Mungkin tokoh-tokohnya mereka tidak berpanas-panasan, mereka biasa saja dengan satu sama lain, tapi kitalah yang terpecah di bawah ini. Hanya karena menjelekkan satu pihak, mengatakan satu pihak kekurangannya A, B, dan C, bisa membuat orang lain merasa marah, bisa membuat orang lain terasa tersinggung. Sehingga apa? Terjadilah polarisasi, terjadi perbedaan di sana, yang mengakibatkan Indonesia ini terpecah. Ada kubu A, kubu B, dan kubu C. Sehingga bagaimana kita bisa membangun negeri ini kalau kita semua sudah terpecah-pecah tujuannya? Yang perlu kita yakini umat Dharma adalah siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia adalah orang yang sudah pasti putra-putra terbaik Indonesia. Tidaklah perlu kita berbicara masalah kejelekan masing-masing calon pemimpin kita. Tapi yang perlu kita bahas dan perlu kita diskusikan adalah bagaimana kita merawat kebinekaan kita dan membawa ini sebagai modal untuk kita menuju Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai hanya karena pemilu yang kita niatnya ingin mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik dengan pembangunan-pembangunan, dengan berbagai hal yang positif, malah menjadi dasar dari kehancuran Indonesia itu sendiri. Karena apa? Karena kita sudah terpecah belah semenjak pemilu ini dimulai. Maka dari itu saya rasa kerukunan menjadi hal yang sangat penting, terutama mendekati pemilu saat ini. Sekali lagi Mas Dharma, seperti yang dikatakan oleh Chandogya Upanishad, bahwasannya kita semua adalah sama. Kamu adalah aku adalah kamu. Ada juga menyebutkan bahwasannya Wasudewa Kutembakam. Kita semua bersaudara. Maka kerukunan sudah pasti harus kita jalankan.
Jangan hanya rukun dengan mungkin pasangan, dengan mungkin keluarga atau teman, tapi rukunlah dengan semua orang tanpa memandang bulu. Apakah dia seorang yang beragama Hindu, Islam, mohon maaf, Kristen, Buddha dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat perbedaan ini sebagai sebuah modal kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Karena kita yakini dalam Hindu, setiap orang dilahirkan dengan karmanya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing. Bahkan Krishna dalam Bhagavad Gita sudah bersabda bahwasannya, apapun jalan yang kau ambil, wahai Partha, pada intinya semua akan mengarah kepadaku. Artinya apa? Teman-teman mengambil jalan A, teman-teman mengambil jalan B. Memang berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi bukan itu yang menjadi alasan teman-teman untuk tidak rukun, untuk tidak menghormati teman-teman yang lain. Maka dari itu, kepada anak muda, dan saya juga selaku anak muda, ingin mengingatkan kepada kita semua sekali lagi. Kerukunan umat beragama maupun kerukunan dengan sesama agama Hindu perlu kita jaga, perlu kita tingkatkan, perlu kita lestarikan. Karena kenapa? Indonesia bukan rumah kecil. Indonesia adalah rumah yang sangat besar, rumah yang memiliki berbagai macam suku dan budaya, yang jika salah sedikit bagaimana cara kita mengelola, akan menimbulkan konflik dan perpecahan. Kita tidak ingin menjadi seperti negara-negara lain yang mengadakan perang saudara, karena perbedaan, karena tidak bisa menjaga kerukunan. Padahal kebanyakan dari mereka adalah negara-negara yang homogen. Dalam artian suku bangsanya tidak terlalu banyak seperti kita. Indonesia suku bangsanya sudah heterogen. Yang artinya banyak sekali perbedaan. Dan dalam negara kita, kita punya semboyan yang diambil dari kekawin Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-bedalah engkau, tapi tetaplah satu juga. Berbeda-beda suku dan kebudayaan kita, tapi tetap satu. Kita adalah Indonesia. Berbeda-beda agama kita adalah satu. Agama kemanusiaan. Berbeda-beda suku bangsa, kita tetap satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Sekali lagi, bangsa Indonesia. Jangan karena kepentingan sepihak, kenikmatan sesaat kita melupakan saudara-saudara kita dan memarahi saudara-saudara kita yang mungkin memiliki perspektif yang berbeda dengan kita. Intinya Mas Dharma, pada penyampaian saya pada hari ini, kesempatan ini adalah kerukunan di Indonesia menjelang pemilu yang akan berlangsung tidak kurang dari 100 hari lagi. Perlu kita jaga, perlu kita rawat. Karena apa? Pemilu yang damai adalah pemilu yang berdasarkan gagasan, bukan berdasarkan konflik, bukan berdasarkan perbedaan yang mengakibatkan perpecahan, bukan pemilu yang untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi pemilu yang damai adalah pemilu yang mampu menciptakan dan melahirkan calon-calon pemimpin baru di masa depan. Calon-calon pemimpin yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Calon-calon pemimpin yang akan menjadi suri tauladan kita. Calon-calon pemimpin yang akan menjadi guru wisesa kita, yang akan kita ajak bersama-sama, kerjasama menuju Indonesia yang lebih baik lagi di tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Mas Dharma sekalian, demikian pesan Dharma ini saya sampaikan. Harapan saya pada kita semua, mari kita jaga kebersamaan, kita jaga kelestarian kita jaga harmonisasi kita menjelang tahun-tahun panas ini. Karena sekali lagi, banyak orang-orang yang ingin memecah belah kita. Tapi jangan sampai itu terjadi. Karena kita dibekali dengan wiweka atau kebijaksanaan. Maka dari itu, pilihlah mana informasi-informasi yang baik, mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak menyesatkan. Mas Dharma semuanya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga adalah manusia biasa, karena tidak ada gading yang tak retak, tanhana wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Ide Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit. Demikian Mas Dharma, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi, Om Rahayu.